Berikutnya, eh, kita perlu merenungi bahwa pertanggungjawaban atas segala perbuatan di dunia itu eh, sesuai dengan pemikiran akal waras itu semua akan ditanyai oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah hadirkan manusia ke muka bumi itu sebagai dipesankan Allah dalam surah Al-An'am 165, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa allazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah berfirman yang artinya adalah, dan dialah Allah yang menjadikan kalian, hai manusia, menjadi khalifah. Mana tafsirnya? Menjadi pemimpin, ya. Dan dinaikkan derajat sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Ya. Contohnya apa? Mungkin sebagian orang merasa punya status sosial di atas yang lain, terlepas itu dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang penuh dengan kecurangan, dengan cara-cara yang penuh trik dan intrik. Tapi memang sinyal Al-Quran itu mengatakan, ya memang sebagian orang itu derajatnya itu di atas sebagian yang lain, ya, fauqa ba'din darajat. Ya, dari segi status sosial merasa lebih mentereng karena punya jabatan dan status sosial di masyarakat atau mungkin juga dalam sistem pemerintahan. Dari segi harta kekayaan mungkin punya nilai plus dan lebih dibandingkan yang lain. Dari segi kecerdasan nalar berpikir, mungkin kadar intelektualitasnya di atas yang lain, mungkin prestasi akademik dan pendidikannya mungkin lebih tinggi dari yang lain. Dari segi kesehatan dan kekuatan fisiknya mungkin lebih kuat, lebih berotot dari yang lain, lemah gitu ya. Banyak kelebihan-kelebihan itu yang kita bisa saksikan dalam realitas kehidupan. Tapi ayat itu berakhir dengan liyabluwakum, agar Allah menguji kamu fima atakum, atas apa-apa yang diberikannya kepadamu. Jadi kelebihan itu bukan untuk merasa punya nilai lebih lalu berbangga hati dan kemudian memperlakukan orang yang dibawa kelebihannya itu semena-mena. Ya, padahal itu ditujukan hanya untuk liyabluwakum, agar ia Allah bala. Jadi bala itu artinya ujian, ya, agar Allah menguji kamu atas apa-apa yang diberikan kepadamu itu. Jadi benar bahwa hidup itu ujian. Ada yang lulus dengan melewati ujian itu karena pengetahuan dan imannya itu tercermin dalam bentuk amal, ya. Ya, nggak bisa dipisah. Setelah berilmu, siogianya orang mengimani apa yang diketahuinya itu. Nah, setelah mengimani, tentu akan memberikan motivasi dan inspirasi untuk mengamalkan apa-apa yang diyakininya itu. Nggak bisa. Saya ngaji, saya nuntut ilmu hanya karena kepengen ilmunya aja. Yang penting tahu untuk menjadi alat argumentasi dan mengukur wawasan pengetahuan orang dengan ilmu pengetahuan. Enggak, itu salah niat. Sudahlah, saya nuntut ilmu ngaji hanya untuk mengimani apa-apa telan bulat-bulat dari siapapun yang mengucapkan atas nama agama. Enggak bisa. Ya. Nah, apalagi juga udahlah, yang penting kita amalan aja. Amalan apa yang dikatakan, diperintahkan oleh para juru dakwah dengan mengatasnamakan Quran dan hadis yang belum ditolaah akurasi kebenarannya, derajat hadisnya misalnya dari segi
ilmu-ilmu hadis atau kajian tafsirnya dari segi ulumul Quran misalnya, lalu memotivasi melakukan amalan. Nggak bisa. Nggak bisa. Allah juga berpesan dalam Al-Quran, pesan Allah di situ adalah Bismillahirrahmanirrahim, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu ngikut-ngikut apa-apa yang tidak ketahui, tidak ada ilmu tentang itu. Kenapa? Inna sam'a wal bashara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani itu semuanya akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah nanti. Jadi nggak bisa, ya, nggak bisa kita hanya untuk fokus dari segi ilmu aja, mengimani aja, dia satu kesatuan yang terpadu, terintegrasi antara ilmu membuahkan iman, iman membuahkan amal, gitu ya. Nah, jadi jelas bahwa Rasul juga bersabda menguatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dirimu itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban dari ra'iyatihi. Maka muncul kata rakyat. Nah, jadi dalam konteks kepemimpinan, ya, baik dari kepemimpinan formal, dari tingkatan yang paling tinggi secara struktural, misalnya presiden, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan seterusnya sampai ke struktur yang paling rendah, itu adalah amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, termasuk segala bentuk kebijakan atas ra'iyatihi, rakyatnya. Apakah ada kebijakan yang merugikan,